Nah, dari sini kita sekarang sudah mendapatkan hasil dari jarak F ke P, P ke F adalah 3 akar 3. Begitu adik-adik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, Pak Indra ingin menjelaskan soal latihan untuk persiapan adik-adik menjelang UTBK. Oke, soal yang pertama ini berkaitan dengan dimensi 3. Jadi video ini dikhususkan untuk materi dimensi 3 ya adik-adik. Oke, di sini ada soal, diketahui panjang rusuk ABCD EFGH adalah 6. Oke, kita coba untuk gambar terlebih dahulu kubusnya. Oke. Baik ya, sudah hampir jadi. Ya, sudah ada kubus ABCD. Oke, kita ganti dulu besarnya biar terlihat. A, B, C, D, E, F, G, H ya adik-adik. Kita sekarang punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6. Nah, kita berikan nilai untuk garis A ke B 6. Nah, jika P adalah salah satu titik pada EC, kita gambar dulu garis E ke C. Oke, sekarang kita punya garis E ke C. Oke, adik-adik harus hati-hati bahwa E ke C itu berada di dalam ruang, gitu ya, ruang kubus atau kita kenal sebagai diagonal ruang. Oke, baik. Nah, kita punya katanya titik P berada pada garis E ke C dengan panjang EP kita bandingkan dengan panjang PC memiliki perbandingan 1:5. Nah, misalkan kita pilih saja di sini titik P gitu ya adik-adik. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak dari P ke F? Oke, kita tarik garis dari P ke F. Nah, bagaimana untuk menjawab soal ini? Eh, Tentunya kita membutuhkan eh, bidang lain, yaitu di sini kita bisa membuat segitiga ya. Segitiganya bagaimana? Tarik saja dari E ke F. Oke, E ke F dan ini kelebihan mungkin. Dan dari C ke F. Maka di sini sekarang kita punya sebuah segitiga CFE. Kalau kita perhatikan segitiga ini merupakan segitiga siku-siku di F. Jadi kalau misalkan ini kita ambil segitiganya ya, kita pindahkan. Segitiga CFE merupakan segitiga siku-siku ya, dengan sudut 90 derajatnya berada pada titik F. F, kemudian C tentunya yang lebih panjang eh, E gitu ya. Oke, sekarang kita punya sebuah segitiga CFE, siku-sikunya di F. Nah, di sini kita tentunya bisa mencari nilai dari F ke C karena maaf, sorry, F ke E. F ke E ini adalah panjang rusuk dan panjang rusuknya rusuk kubusnya itu 6, berarti F ke C 6 ya.
Kemudian F ke C itu adalah diagonal sisi ya, sehingga di sini kita berikan nilai CF adalah 6 akar 2. Sehingga tentunya untuk panjang C ke E merupakan diagonal ruang dari kubus ABCDEFGH, maka C ke E panjangnya adalah 6 akar 3. Nah, kita gambar kembali. Di sini terdapat titik P, pada garis EC. Nah, yang ditanyakan, mohon maaf, perbandingan antara P ke E dan P ke C itu adalah 1:5. Perbandingan 1:5. Nah, yang di sini yang ditanyakan berapa jarak dari F ke P. Oke, bagaimana cara mencarinya? Oke, langsung saja di sini. Pak Indra akan menggunakan cara vektor. Tentunya materi vektor adik-adik Pak Indra anggap sudah memperoleh ya materi tentang vektor. Kalau di SMA ini materinya berada di kelas 10 matematika peminatan, MTK peminatan, semester 2. Nah, ada di semester 2. Semester genap ya, semester 2. Di materi vektor ada sifat ini. Kalau kita punya sebuah garis ya, sebuah garis dari titik A ke titik B, kemudian kita punya sebuah titik di antara A dan B dengan perbandingan titik B misalkan dengan perbandingan AP itu adalah AP PB adalah M banding N, maka kita bisa memperoleh letak dari P dengan menggunakan vektor. Misalkan di sini kita cari vektor dari vektor A, kemudian kita cari juga vektor B, dan vektor P. Nah, misalkan kita sekarang punya vektor A, vektor B, ini ada panah ya adik-adik ya, vektor B, dan vektor P, vektor P. Nah, untuk mencari vektor P itu rumusnya mudah kita hafal ya. Jadi tinggal kali silang saja. A vektor dengan N, kemudian B vektor dengan M, kemudian M dan N-nya kita jumlah. Jadi rumus P vektor adalah vektor sama dengan A vektor kali N tambah B vektor kali M dibagi dengan M tambah N. Oke, ini rumus untuk mencari vektor P. Sehingga nanti kita akan memperoleh koordinat dari P. Nah, hubungan dengan soal, perhatikan baik-baik di gambar segitiga yang berwarna merah ya. Segitiga CFE. Nah, di segitiga CFE kita punya panjang dari F ke E, kemudian kita punya panjang juga dari F ke C. Kalau kita anggap F-nya ini merupakan vektor 0 gitu ya, atau berada pada koordinat 0,0, maka titik P ya, kita bisa anggap dia berada di koordinat 6,0. Kenapa? Karena ini kita anggap sejajar dengan sumbu X gitu ya. Dan panjangnya 6, berarti
nilai sumbu X-nya itu 6, nilai sumbu Y-nya itu 0. Nah, sedangkan untuk titik C ini berada pada koordinat, sekali lagi di sini kita perhatikan dia berada pada sumbu Y, maka titik koordinatnya adalah 0, panjang dari C ke F, yaitu 6 akar 2. 6 akar 2. Oke, sehingga di sini nanti kita akan peroleh vektor E, itu nilainya adalah 6, 0. Kemudian kita juga punya vektor C, nilainya adalah 0,6 akar 2 gitu ya. Kemudian kita juga punya perbandingan C ke P dan P ke E. Nah, ini kita bisa anggap sebagai perbandingan MN gitu ya. Jadi 5-nya adalah M, kemudian satunya adalah N. Nah, dari sini sekarang kita akan memperoleh vektor dari, nah jika lagi ini kita anggap sebuah vektor ya. Kita anggap FP itu adalah vektor, kemudian F ke E ini sebuah vektor, dan F ke C itu vektor gitu ya. Nah, sehingga vektor dari FP gitu ya, FP nilainya adalah vektor E dikali dengan M ditambah vektor C kali dengan N, kita bagi dengan M tambah N. Nah, ini rumusnya ya. Ini diambil dari rumus vektor. Berarti kalau begitu vektor FP gitu ya, FP adalah 6, 0 dikali dengan M-nya 5 tambah vektor 0, 6 akar 2 kali 1 dibagi dengan 5 tambah 1. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 30, 0 tambah 0, 6 akar 2. Oke, dibagi 6. Sehingga solusi akhirnya adalah vektor FP nilainya 36 akar 2 dibagi 6. Kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Nah, ini adalah vektor F ke P. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah jarak dari F ke P. Berarti untuk mendapatkan jarak dari F ke P tinggal hitung saja panjang vektor FP-nya. Sehingga panjang vektor FP gitu kan adalah kita menggunakan rumus panjang vektor FP, kita berikan tanda mutlak di sini adalah akar dari 5 kuadrat tambah akar 2 kuadrat gitu ya. Maka kita mendapatkan nilainya akar 27. Ya, adik-adik bisa menghitung ya. Kalau kita sederhanakan nilainya adalah 3 akar 3.